Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sehari-hari saya berprofesi sebagai swasta, namun di sela-sela kesibukan tersebut saya bersama teman-teman sebagai pegiat budaya dan juga pegiat sejarah lokal. Dan kebetulan saya juga tergabung di tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayong Utara dan beberapa lembaga komunitas lain yang ada di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Baik, saya ingin memaparkan mengenai proposal kajian dan identifikasi jenis-jenis nisan yang berada di warisan Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya atau dinastinya. Yang melatar belakangi kami untuk mengajukan ini adalah betapa pentingnya mengenai kajian pernisanan ini. Nah, akan tetapi yang ironisnya itu justru tinggalan-tinggalan dari warisan Kerajaan Tanjung Pura, khususnya berupa makam, ini tidak terdokumentasi dan teridentifikasi dengan baik. Nah, sehingga kami ingin melakukan berupa identifikasi ini untuk mempermudah mulai waktu, kemudian jenis-jenis nisan, dan langgam hias nisan. Nah, ini juga untuk membantu secara arkeologi kepada para peneliti dan para akademisi dan para masyarakat untuk mengenali jenis-jenis nisan ini. Tentu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, pemakaman, tradisi pemakaman ini akan berbeda-beda. Misalnya kalau di keramat makam keramat di Gunung Lalang misalnya, ini berada di tempat yang tinggi, akan tapi di periodisasi berikutnya nanti di makam Simpang ya, ini justru dia berada di tempat yang rendah dengan tipologi nisan yang juga berbeda. Sejauh pengamatan kami yang kami lakukan di lapangan sejak tahun 2020-an mengenai nisan-nisan yang ada, ini juga sudah banyak tidak utuh lagi, dan ini tentunya juga tantangan buat kita hari ini dan ke depan. Jadi apabila hari ini tidak kita dokumentasikan dengan baik, maka ke depan keterancaman terhadap situs-situs ini juga semakin tinggi. Misalnya di Gunung Lalang itu sudah tidak ada lagi nisan yang menjadi petunjuk. Nah, yang ada di situ hanya struktur jirat bata merah dan talut ya. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kemudian di beberapa makam yang lain seperti di Panembahan Air Mala, ini nisannya sudah tidak utuh lagi. Nah, tentu ini juga akan menyulitkan ya. Walaupun masih ada bentuknya dan coraknya, akan tapi juga akan menyulitkan bagi kami untuk melakukan identifikasi. Nah, namun karena masih ada, ini masih bisa untuk direkonstruksi ulang. Kajian terhadap nisan ya, terhadap nisan-nisan ini sangat penting karena untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses kita untuk bisa mengetahui peradaban kebudayaan yang ada di masanya. Jadi pemahaman kita hari ini misalnya melihat nisan tersebut sudah tidak bagus lagi ya secara estetik ya. Akan tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ, bahwa ada pemaknaan simbolik ya yang mesti kita gali, dan jenis langgam nisan ini akan memberikan petunjuk-petunjuk ya. Petunjuk ini akan mengarah kepada sebuah kesimpulan kesejarahan ya. Nah, tentu hal ini, kajian seperti ini di Kalimantan Barat ini sangat jarang sekali dilakukan ya. Nah, seandainya ada, ini mungkin baru pertama kali kita akan melakukannya. Kemudian tujuan dari kami melakukan identifikasi jenis-jenis nisan yang ada di warisan Kerajaan Tanjung Pura dan dinastinya, yang pertama adalah kita untuk mengenali jenis nisan, periodisasi dari masa ke masa. Katakanlah dari mulai abad ke-15 di 1400-an hingga tahun 1900 sekian ya, di turunan dari Kerajaan Tanjung Pura, yaitu Kerajaan Simpang Matan. Itu ada 500 tahun. Jadi sepanjang 500 tahun, lini masa 500 tahun ini kita akan mengidentifikasi jenis nisan jenis nisan apa saja yang dipakai di periodisasi masa 500 tahun tersebut ya.
pengamatan kami sementara terdapat beberapa corak nisan seperti nisan Demak, kemudian Aceh, Bugis, ya, Tumasik, ya, dan beberapa jenis nisan lain. Nah, tentu di beberapa periodisasi nisan, misalnya di nisan jenis Demak, ya, tipologi nisan Demak ini juga memiliki langgam dan ciri khas yang berbeda-beda, dan ini juga harus dikupas secara tuntas, ya, satu persatu. Misalnya di komplek makam Keramat 9, rata-rata itu jenis nisannya adalah nisan Demak misalnya kan. Akan tapi langgam dari nisan tersebut sangat banyak sekali. Nah, ini perlu diidentifikasi satu persatu, dan yang menarik di situ ada inskripsi angka tahun dan juga huruf, ya, walaupun huruf Arab dan huruf Jawa kuno, huruf Kawi, ya. Nah, kemudian di beberapa nisan lain, misalnya di abad ke 19, ya, itu juga terdapat inskripsi nisan yang juga memberikan petunjuk penting, ya. Dan ada nama seseorang dan kemudian tahun meninggal. Nah, ini akan berkaitan dengan kesejarahan yang ada, ya, di daerah tersebut. Misalnya di Sukadana kita ada menemukan nisan dengan nama tertentu, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menganalisis konteks historisnya. Jadi setelah kita mengetahui langgam, ya, langgam dan jenis nisan setelah periodisasinya, maka secara historis, ya, konteks historisnya, ya, konteks sejarahannya ini akan tersambung. Nah, di sini akan kita analisis, ya, dan ini akan mempermudah nanti untuk bagaimana para akademisi ataupun para peneliti ataupun para mahasiswa atau siapapun, ya, ini untuk mengenali, ya, oh kalau nisan begini ini di era tahun sekian dan seterusnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan jenis-jenis nisan, ya. Di setiap komplek-komplek makam yang ada di warisan Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya, ya, dari mulai Ketapang, Sukadana, Matan, Simpang, Sandai dan seterusnya. Ini akan kita klasifikasi di komplek-komplek ini makam apa saja, ya, nisan jenis apa saja, dan tahun periodisasinya tahun berapa, ya, akan diklasifikasikan jenis-jenisnya semuanya. Ini sangat penting, ya, sebab begini, ada satu kasus di salah satu komplek makam di Sukadana abad ke-19, yaitu Tengku Akil. Saat ini nisannya sudah baru, ya, nisannya sudah baru. Jadi kalau katakanlah Tengku Akil ini hidup di 1800-an sekian, meninggal beliau, ya, di 1800-an sekian. Nah, kemudian dengan nisan yang baru hari ini orang sekarang mungkin masih ingatannya masih segar, ya, kesejarahannya masih bagus. Akan tapi ketika 500 tahunnya akan datang, ini akan menjadi kabur karena nisan yang ada sekarang adalah nisan yang dipasang baru, dibuat baru, ya. Nah, maka ketika hari ini kita mencatat, kita menulis, kita mengidentifikasi, ini adalah untuk penanda bagi masa depan, ya. Yang berikutnya adalah tujuan berikutnya adalah untuk membuat kamus pernisanan, ya. Kamus pernisanan yang khusus berada di warisan Kerajaan Tanjung Pura dan dinastinya. Jadi nanti akan ada jenis-jenis dari pernisanan ini akan dikelompokkan, ya, tadi semacam apa namanya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya, ini akan ada dalam satu buku seperti itu. Kemudian manfaat, ya, manfaat dari identifikasi nisan yang ada di warisan Kerajaan Tanjung Pura ini, ya, tentunya akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua, nah, khususnya bagi para peneliti, bagi para adik-adik mahasiswa, bagi masyarakat semua. Jadi mereka bisa mengetahui tentang nisan ini, bahwa bukan hanya sebagai tanda orang meninggal, ya, akan tapi ada konteks historis, ada konteks budaya, ya kan, kemudian ada nilai di nisan tersebut dan lain sebagainya. Manfaat berikutnya adalah membantu melakukan pengidentifikasian kepada pemerintah, ya, untuk pemerintah, ya. Jadi kita membantu pemerintah, ya, untuk menyusun kamus pernisanan ini supaya mereka juga memiliki referensi, memiliki bank data. Nah, itu manfaat dan tadi tujuan. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir,
uh, berupa konsep kegiatan. Nah, kegiatan kami tentu karena judulnya adalah identifikasi nisan yang berada di bekas komplek-komplek di bekas warisan kerajaan Tanjung Pura dan dinastinya, maka akan banyak sekali tempat yang akan kami kunjungi, terutama di Kabupaten Ketapang ada beberapa titik ya, kemudian di Kabupaten Kayong Utara juga ada beberapa titik dari mulai Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, kemudian di Perhuluan itu juga akan kita kunjungi. Kurang lebih ada belasan titik ya, komplek-komplek makam bekas warisan dari Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya. Kita akan datangi ya. Yang pertama kita akan datangi, kita riset langsung, kita observasi, turun ke lapangan secara langsung dengan teman-teman peneliti bersama tim ahli cagar budaya, kemudian bersama nanti teman-teman dari BPK juga untuk pendampingan. Nah, kemudian setelah itu yang berikutnya adalah kita juga akan melakukan analisis ya, melakukan analisis komparasi data dengan kesejarahan, dan tidak lupa juga di lapangan kita melakukan dokumentasi pengukuran dan wawancara ya dengan masyarakat setempat. Tapi yang paling penting adalah objek dari cagar budayanya ini ya, kita lakukan standarisasi lah ya, bagaimana perlakuan terhadap cagar budaya ya, kita melakukan identifikasi terhadap cagar budaya, terutama dari objek nisannya ini kita akan perhatikan secara khusus, akan didokumentasikan baik foto maupun video, kemudian kegiatan kita dan segala macam. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan analisis dan diskusi-diskusi yang panjang ya, sampai menghasilkan sebuah kesimpulan ya, kesimpulan untuk nanti kemudian menjadi sebuah buku dan jurnal penelitian ataupun film ya, film dokumenter. Jadi ada dua hal ya, berupa tulisan hasil dari penelitian ini dan juga berupa film dokumenter. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan lokakarya kepada publik ya, lokakarya kepada publik, dan juga kita akan mengundang para ahli sebelum buku ini kita publish ya. Nah, kita masih draft, kita cetaknya masih draft, kita minta pendapat dengan para ahli. Setelah itu koreksi-koreksi, saran dan masukan baru nanti kita akan urus untuk dicetak ya. Nah, sekaligus mereka mereview bagaimana hasil analisis yang kami lakukan. Nah, yang berikutnya lagi akan ada diseminasi hasil karya ya, penyebar luasan hasil karya. Ini akan kita unggah di platform YouTube maupun di website, ataupun juga kita akan arsipkan kepada lembaga pemerintah ya, seperti Dinas Kearsipan ataupun kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan beberapa instansi yang lain, terutama Dinas Kebudayaan ya. Nah, itu mungkin perencanaan program identifikasi kajian nisan yang berada di bekas warisan Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik dan dapat diakomodir kepada Panitia Seleksi Dana Indonesiana Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.